Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan yang kami banggakan. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kemarin Anda sudah melaksanakan perkenalan di aplikasi padlet.com. Saya lihat di aplikasi tersebut ternyata banyak siswa dan siswi kelas 12 IPA 1 maupun IPA 2 yang antusias untuk berkenalan. Terima kasih atas partisipasi dan apresiasinya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi sejarah Indonesia atau yang kita kenal dengan nama sejarah wajib. Adapun untuk kelas 12 ini, mata pelajaran sejarah Indonesia terdiri dari 7 bab. Ya, kami ulangi, terdiri dari 7 bab. Pada bab pertama ini nanti kita akan mempelajari materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pada subbab pertama nanti ada berbagai pergolakan dalam negeri sekitar tahun 1945 sampai 1965. Nanti ada 3 pergolakan. Yang pertama adalah pergolakan atau pemberontakan berkaitan dengan ideologi. Nanti pemberontakan itu disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi. Yang kedua, pergolakan atau pemberontakan berkaitan dengan kepentingan atau dalam bahasa Inggris vested interest. Dan yang ketiga adalah pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Subbab kedua yaitu dari konflik menuju integrasi. Integrasi itu artinya penyatuan atau persatuan. Nanti kita akan pelajari tentang kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, bahwa yang namanya persatuan itu sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, tentang teladan tokoh persatuan. Nanti ada beberapa tokoh yang menjadi teladan untuk dijadikan panutan dalam mewujudkan persatuan dan nasionalisme Indonesia. Saya harap walaupun Anda melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, Anda tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu tetap melaksanakan physical distancing dan juga selalu mencuci tangan pakai sabun agar pandemi COVID-19 bisa hilang dari Indonesia. Selanjutnya, jenis pemberontakan. Jenis pemberontakan ada 3. Yang pertama, tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu disebabkan oleh perbedaan ideologi. Karena ada perbedaan ideologi, nanti muncul pemberontakan atau pergolakan. Yang kedua, pergolakan akibat kepentingan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah vested interest. Dan yang ketiga, pergolakan sistem pemerintahan. Bapak ulangi, jenis pemberontakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena perbedaan ideologi. Yang kedua, pergolakan akibat kepentingan. Dan yang ketiga, pergolakan sistem pemerintahan. Pergolakan akibat perbedaan ideologi nanti dibedakan lagi menjadi 3, bahwa pemberontakan akibat perbedaan ideologi nanti memunculkan 3 pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948. Kenapa namanya PKI Madiun? Karena pemberontakan ini berlangsung di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, pemberontakan DITII, DI, Darul Islam, TII, Tentara Islam Indonesia. Dan yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Bapak ulangi, pemberontakan akibat perbedaan ideologi ada 3. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua, pemberontakan DITII. Dan yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan PKI Madiun 1948
PKI atau kita kenal dengan nama Partai Komunis Indonesia merupakan kelanjutan dari organisasi sosialis pada masa pergerakan nasional yang bernama ISDV. ISDV itu akronim atau singkatan, kepanjangannya adalah International Social Democratic Forenaging. Aktivitas PKI kembali muncul ke permukaan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Adapun isi dari maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah pendirian partai politik di Indonesia. Berdasarkan maklumat tersebut, pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Dampaknya, di Indonesia banyak sekali bermunculan partai politik, diibaratkan seperti jamur atau cendawan di musim hujan. Beberapa tokoh sentral PKI pada masa ini antara lain: 1. Musso, yang kedua Amir Syarifuddin, yang ketiga DN Aidit, yang keempat MH Lukman, kemudian Suritno, Nyoto, dan Sudisman. Pada awal tahun 1948, PKI terlempar dari pemerintah dan menjadi partai oposisi. Oposisi ini adalah partai yang menjadi lawan partai yang menang dalam pemilu ketika itu. Jadi dia adalah lawan politik. PKI memutuskan bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada Februari 1948. Dalam front tersebut, Amir Syarifuddin dan Musso berupaya menyatukan sejumlah kelompok kiri yang terpecah dalam PKI. Musso juga merekrut mantan anggota tentara yang disingkirkan oleh pemerintah akibat kebijakan RERA. RERA ini adalah kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi pada masa kabinet Muhammad Hatta. Ketika itu, karena Indonesia baru merdeka dan kebutuhan akan biaya untuk mengembangkan negara Indonesia banyak, Muhammad Hatta mempunyai kebijakan RERA. RERA ini adalah untuk mengurangi jumlah tentara yang ada di Indonesia. Kalau dahulu menjadi tentara itu mudah. Dengan ikut berjuang melawan penjajah menjadi TKR, Tentara Komando Rakyat, bisa menjadi tentara. Tapi kemudian karena beban biaya pemerintah itu juga tinggi, akhirnya Hatta mengeluarkan kebijakan RERA. Untuk menjadi tentara harus memenuhi prasyarat, misalkan tingginya harus memenuhi 170 cm, kemudian postur tubuhnya juga bagus sebagai tentara, kemudian mereka juga sangat tanggap. Nah, pada waktu itu banyak sekali TKR yang kemudian tidak bisa menjadi tentara Republik Indonesia. Nah, para mantan anggota tentara inilah kemudian dibujuk oleh Musso untuk menjadi anggota PKI. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa latar belakang atau sebab pemberontakan PKI Madiun 1948 yaitu akibat perjanjian Renville. Nanti salah satu isi perjanjian Renville ini berdampak bahwa wilayah Indonesia semakin sempit. Karena pada waktu itu Belanda hanya mengakui wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Berdampak wilayah Indonesia semakin sempit. Nah, dengan hasil perjanjian Renville ini berakibat ketika itu Amir Syarifuddin diangkat sebagai Perdana Menteri pada masa kabinet Amir Syarifuddin. Karena ketika itu perjanjian Renville itu dilaksanakan pada masa kabinet Amir Syarifuddin dan dampaknya wilayah Indonesia itu semakin sempit, akhirnya muncul mosi tidak percaya dari rakyat dan berdampak Amir Syarifuddin diturunkan dari kursi Perdana Menteri. Amir Syarifuddin ini kemudian kecewa. Kalau orang kecewa kan Anda tahu, kemudian marah. Akhirnya kemudian bersama Musso, karena dia kecewa, marah, membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat, dan melaksanakan pemberontakan PKI Madiun 1948. Amir Syarifuddin dulu juga seorang pejuang, tapi karena kemudian dia kecewa, diturunkan dari kursi
Perdana Menterinya, akhirnya dia kemudian memberontak. Jalannya pemberontakan PKI Madiun 1948. Pertempuran antara kekuatan bersenjata yang pro PKI dan pro pemerintahan Republik Indonesia pecah di Surakarta atau Solo pada awal September 1948. Gerakan PKI di Madiun mencapai puncak pada tanggal 18 September 1948. Puncak gerakan tersebut ditandai dengan pembentukan SD Front Nasional yang bertujuan mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme. Pembentukan Front Nasional yang tujuannya, Bapak ulangi, mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme. Selain itu, Musso menyerang pemerintah dengan menyatakan bahwa Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris. Musso menyatakan hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Akhirnya, untuk menanggapi pernyataan Musso tersebut, pada tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno melalui siaran radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso dengan PKI-nya atau Soekarno-Hatta. Disuruh memilih rakyat Indonesia, memilih Musso dengan PKI-nya atau Soekarno-Hatta. Ternyata kebanyakan rakyat Indonesia memilih ikut Soekarno-Hatta. PKI berhasil menguasai Madiun dan memukul mundur pasukan pendukung pemerintahan. PKI juga mengganti aparatur pemerintah di Madiun dengan tokoh-tokoh pendukung PKI. Pemberontakan ini kemudian dikenal dengan Madiun Affairs. Kami ulangi. Pemberontakan PKI Madiun dikenal dengan nama Madiun Affairs. Upaya penumpasan. Penumpasan pemberontakan PKI di Madiun dilakukan dengan cara, Anda harus ingat, pemerintah Indonesia mengirim divisi Siliwangi 1 dan divisi Siliwangi 2 di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Kami ulangi, kalau besok ada soal, bagaimana cara penumpasan PKI Madiun tahun 48, yaitu dengan cara mengirim divisi Siliwangi 1 dan divisi Siliwangi 2 di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Pasukan divisi Siliwangi 1 menyerang Madiun dari arah timur, sedangkan pasukan divisi Siliwangi 2 menyerang dari arah barat. Pada tanggal 30 September 48, pasukan divisi Siliwangi berhasil merebut kota Madiun. 2 bulan kemudian, operasi militer penumpasan PKI dinyatakan selesai. Beberapa tokoh PKI seperti DN Aidit dan Lukman melarikan diri ke Tiongkok atau Cina dan Vietnam. Musso terbunuh oleh pasukan pemerintah Indonesia. Sementara itu, Amir Syarifuddin juga berhasil ditangkap dan dihukum mati pada tanggal 20 Desember 48. Ini adalah gambar diagram dari pemberontakan PKI Madiun. Anda bisa lihat, ini dari awalnya, kemudian ini pelaksanaannya dari yang dilakukan pemerintah Indonesia, kemudian ini penumpasannya. Ini adalah gambar dari Musso. Kami ulangi, ini adalah gambar Musso yang pakai peci, itu adalah Musso, yang ini adalah gambar Amir Syarifuddin. Bagaimana pemberontakan PKI Madiun tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu dengan operasi militer divisi Siliwangi 1 dan divisi Siliwangi 2 yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Subroto. Saya rasa untuk materi pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 sudah selesai. Untuk pemberontakan di ITI akan Bapak terangkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti setelah melihat materi ini, silakan Anda mengerjakan soal yang akan Bapak share di Google Classroom maupun di grup WA. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.